damang dainang ni haulongan itu atas Yesus Kristus. Tapi gema titing na masa sa minggion, ima perjolo titing ruas paduahon. Di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2020, maringanan di Huria HKBP Prawang Resort Prawang naing majalo pamasu-masuon pardongan saripeon ima Peri Siaturi ST anak ni Amata Robinson Siaturi Nahinan tubuh ni Inata Rosmalina Boru Manik na maringanan di Jalan Opat Suku, Kelurahan Tualang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Anggota Jemaat HKBP Prawang, Resort Prawang, Dohot Oroanna, Rosalina Siboro AMD AK, Boru Niamata MC Boru Nahinan, Tubuh Ninata R Boru Sagala, na maringanan di Jalan Bunga Ester, Gang Dahlia, anggota ruasni GKPI Padang Bulan Sada masuk sektor itu. Paduahon. Nah di hari Minggu tanggal 26 Februari 2020, tapatupama sidang umum jemaat yang membahas program dohot anggaran tahun 2020 maringanan di gereja tahun. Patuluhon. Rodo surat sian kantor sinode hujahami ma surat pematang siantar 8 Februari 2020 nomor 125 garing A.1 garing 2 2020 hal surat pastoral pimpinan sinode GKPI tentang baptisan sifat diterjemahkan kepada yang terhormat seluruh pendeta resort dan jemaat khusus GKPI, seluruh warga jemaat GKPI di tempat. Salam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pendeta resort, jemaat khusus GKPI, dan seluruh warga jemaat GKPI dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini kami sampaikan bahwa akhir-akhir ini minat dan antusias warga Kristen pada umumnya warga jemaat GKPI pada khususnya sangat meningkat dalam perjalanan wisata yang dilakukan oleh berbagai biro perjalanan dalam kurung travel agent ke Israel dengan mengunjungi situs-situs peninggalan bersejarah bagi umat Kristen dunia. Pimpinan Sinode GKPI menyambut baik minat dan antusias warga gereja GKPI yang ingin melakukan perjalanan wisata rohani ke tempat-tempat yang tertentu yang menerima pelayanan baptisan ulang yang dilakukan di Sungai Jordan. Ini merupakan fenomena yang perlu disikapi oleh GKPI. Selaras dengan itu, pimpinan sinode menegaskan beberapa hal yang sesuai pokok-pokok permohonan GKPI dan tata pengembalaan GKPI tentang baptisan antara lain. 1. Baptisan kudus adalah permandian ke dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, sesuai dengan amanat Tuhan Yesus dalam kurung Matius 28 ayat 19. Baptisan kudus yang dilayangkan dengan menggunakan air itu adalah air biasa, tetapi firman yang menyertai air itulah yang menjadikan berkat bagi manusia dalam kurung P31 GKPI pasal 8 poin 2 dan TP GKPI poin 14 garis 1. 2. GKPI melaksanakan baptisan percikan dalam kurung
TP GKPI poin 14.2.1. 3. GKPI melaksanakan baptisan anak dan baptisan dewasa dalam kurung TP GKPI poin 1422 tutup kurung. 4. Untuk baptisan anak, sebelum baptisan dilakukan, perlu diadakan bimbingan baptisan kepada orang tua yang membawa anaknya dibaptis. Buka kurung TP GKPI poin 1423 tutup kurung. 5. Baptisan dewasa dilaksanakan setelah yang bersangkutan terlebih dahulu mengikuti katerisasi. 6. Baptisan kudus dilayani oleh pendeta. Buka kurung TP GKPI poin 14.2.5 tutup kurung. Selanjutnya, tata penggembalaan GKPI mengatakan pelanggaran terhadap baptisan kudus adalah sebagai berikut. 1. Pelaksanaan baptisan yang tidak memakai formula di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan buah Roh Kudus. Buka kurung TP GKPI poin 14.3.1 tutup kurung. 2. Menerima baptisan ulang, yaitu menerima baptisan dengan formula yang sama ataupun berbeda. Buka kurung TP GKPI poin 14.3.2. Pemahaman GKPI tentang baptisan hanya dilakukan sekali seumur hidup, baik dilakukan suatu anak-anak maupun dewasa. Karena ketika orang percaya menerima baptisan, berarti dibaptis dalam kematiannya dan dikuburkan bersama-sama dengan dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, dalam kurung Roma 6 ayat 3-6 tutup kurung. Dengan pemahaman ini, GKPI mengakui bahwa orang Kristen hanya dibaptis sekali seumur hidup karena Kristus mati dan bangkit hanya sekali. Dalam pemahaman tersebut di atas, maka pimpinan sinode menghimbau kepada seluruh warga jemaat untuk tidak melaksanakan atau menerima baptisan ulang dimanapun, karena hal tersebut bertentangan dengan ajaran GKPI atau pokok-pokok pemahaman GKPI, di mana GKPI hanya mengakui dan mengamini baptisan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Baptisan tersebut merupakan baptisan jemaat kita atas anugerah keselamatan yang Allah sudah nyatakan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dengan baptisannya, kita menyatakan pengakuan kita atas anugerah keselamatan tersebut dan masuk dalam persekutuan dengan Allah, Trinitas yang menyelamatkan kita. Demikianlah surat pastoral ini kami sampaikan kepada seluruh pendeta dan warga jemaat GKPI. Kiranya Tuhan menyertai Bapak dan Ibu saudara-saudara. Teriring salam doa kami, pimpinan Sinode GKPI, Bishop Pendeta Abdul Hutauru MTH ditantangani, Sekretaris Jenderal Pendeta Humala Lumban Tobing MTH ditantangani dan distempel. Yang keempat, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2020, Saudara Penetua Agus Siregar SE, MSc, dan Hestina Situmorang dikenakan tata penggembalaan karena bahwa yang bersangkutan telah menerima baptisan ulang, dan pernyataan Saudara Agus Siregar SE, MSc pada sidang Majelis Jemaat GKPI pada bulan
pada tanggal 27 Januari 2023 bahwa Penetua Agus Siregar SE-MMC mengatakan 10 kali pun dibaptis itu urusan pribadinya dengan Tuhan. Hal ini apa yang dilakukan bertentangan dengan PRT GKPI, pokok-pokok pemahaman iman GKPI, tata pengembalaan GKPI, dan surat pastoral pimpinan Sinode GKPI tentang baptisan nomor 125-A-1-2-2023 tertanggal 8 Februari 2003 memberlakukan tata pengembalaan ini kepada Saudara Penetua Agus Siregar SE-MMC dan Saudara Estinar Situmorang adalah keputusan sidang majelis Jemaat GKPI pada bulan 1 pada tanggal 10 Februari 2023. Demikian diberitahukan untuk dimaklumi bersama. Pimpinan Jemaat Pendeta Dr. John Kitop Silitonga MTH ditantangani dan distempel.